Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Beri tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan kita. Selamat datang, selamat beribadah di GKI Plus Kunio di minggu yang terakhir, minggu yang kelima ya, maaf saudara. Biar pada hari ini, minggu yang terakhir bulan Januari, kita mau benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan melalui penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan, biar menjadi ucapan syukur kita, rasa terima kasih kita di hadapan Tuhan. Roma 8 ayat 28 di sana dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang percaya katakan amin. Yang percaya mari beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Karena pada sore hari ini, bukan minggu depan saudara, bukan bulan depan, bukan tahun depan, tapi sekarang percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu mari saudara, kita fokus sama Tuhan, kita membuka hati kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau menyenangkan Tuhan setiap hari mulai pujian dan penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Biar itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan kita berjalan bersama dengan Tuhan, masuk dalam kemustahilan demi kemustahilan. Biar kita melihat bahwa rencana Tuhan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih kami datang di tempat ini karena satu tujuan Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan di bulan Januari yang terakhir ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau benar-benar Tuhan mengutamakan Engkau Tuhan, benar-benar Tuhan menghargai, menghormati Engkau. Engkau adalah kekasih jiwa kami, sumber kekasih kami, sumber berkat kami, sumber pertolongan kami. Biar kami terus mata kami tertuju kepadamu. Kami mau terus Tuhan masuk dalam hadirat-Mu, karena kami percaya dalam hadirat-Mu ada kemenangan, dalam hadirat-Mu ada pemulihan, di dalam hadirat-Mu ada mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kami. Dalam hadirat-Mu ada kelegaan, ada pembaruan di dalam setiap kehidupan kami. Yang percaya katakan amin. Yang percaya beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini keinginan kami, kerinduan kami satu, yaitu hanya menyenangkan hati. Terima kasih Bapa di surga. Ini ibadah-Mu di acara. Kau mengambil alih ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami berjanji hanya Kau yang ditinggikan, hanya Kau yang dimuliakan. Kau sertai anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Walaupun cuaca Tuhan tidak mendukung, tapi itu tidak membuat kami Tuhan untuk mundur, untuk datang beribadah di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Katakan Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Katakan berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Oh, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Katakan berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Katakan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur
wajahnya. Katakan berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Oh, Tuhan mau dekat dengan umatnya. Datang dengan segenap hati.
Mari bangun keintiman dengan Tuhan, saudara. Kita manusia roh muncul. Oh ya rata karama. Mari sembah Tuhan, saudara-saudara. Kami rindu jamaah-Mu Tuhan, jamaah setiap kami. Terus bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara. Oh ya rata karama ya rata ya rata. Terus masuk dalam hadirat Tuhan. Penuhi kami terima kasih. Jangan hiraukan samping kanan kiri. Ini saatnya saudara dengan Tuhan. Kekristenan yang sebenarnya itu perjumpaan kita dengan Tuhan. Oh ya sembah Tuhan, rindukan Dia, rindukan Dia. Tutup mata saudara, jangan ada yang buka mata. Mari saudara dengan Tuhan. Terus bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Secara biasa kita datang di tempat ini, tapi penuh dengan kerinduan. Datang dengan haus dan lapar akan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kau akan menerima kepuasan. Kau dipuaskan. Terus saudara, jangan pernah berhenti sembah. Terus
Sebab kami percaya hanya di dalam Engkau Tuhan kami beroleh kemenangan. Pengharapan kami. Sebab kasih setiamu lebih dari itu, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku
ada di pihak kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua percaya, sama-sama kita berkata, Kita tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan kita. Betapa indahnya. Apa saudara? Dan betapa eloknya. Tunjuk saudara satu dengan yang lain. Bila saudara seiman, hidup dalam bersatu hati.
saudara. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Biarlah pada sore hari kita mau datang sujud di hadapan Tuhan. Pegang janji Tuhan, pegang kebenaran firman Tuhan, apa yang disampaikan. Pegang baik-baik saudara, simpan di dalam hatimu, biar itu menjadi rema. Firman itu menghidupkan, firman itu menjadi pelita dalam kehidupan saudara. Dan biarlah di akhir zaman ini kehidupan kita benar-benar jadi terang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya katakan haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah. Tuhan kita haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Percaya saudara, katakan. Dia berfirman, mari
kami ya Tuhan. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi. Biar Bapak Ibu nyanyi dengan terus kita buka dua tangan Bapak Ibu, harapkan pada surga. Ini kami Tuhan. Tangkap semua kelemahan kami, kelebihan kami. Roh jiwa tubuh kami letakkan pada mesbah-Mu ya Allah. Ku terima Dia ampuni dan bebaskan. Dia ubah sekarang musik saja. Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan. Semua berdoa dalam suasana doa, entah bahasa roh, entah Bapak Ibu berkata, Tuhan terima kasih. Hari ini kami terus mengucapkan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Apapun kondisi keadaan kami, senantiasa Engkau menjadikan kami tetap berbuah di masa yang sukar, tetap berbuah di masa yang sulit, tetap mendapat berkat bahkan di tanah yang kering. Kami mempercayai Engkau sanggup melakukan dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Bapak Ibu berdoa, ucapkan segenap perkataan iman sampai keseluruhan hatimu mendengar, bahkan jiwamu yang mungkin lemah, mungkin capek, ada banyak tuduhan yang ada. Engkau berkata, aku akan berkembang berlipat kali ganda. Semua potensi yang Tuhan tanam dalam hidupku akan berkembang berlipat kali ganda untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya roh kemuliaan itu ada, dan kami percaya tidak ada satu kuasa musuh pun. Kalau musuh mengingatkan kami akan masa lalu, kalau musuh mengingatkan kami akan semua kesalahan yang ada, hari ini kami datang kepadamu dalam kuasa darah anak domba, dan kami percaya kami dibenarkan, ditebus, dapat anugerah yang luar biasa. Kami percaya kami akan melangkah berjalan dalam kekuatan Tuhan sepenuhnya. Bapak Ibu berdoa bahasa roh atau Bapak Ibu bahasa Indonesia. Ikaramaka yaralama pataku rabasandara lamasi. Ikanaka yaralama pataku ramasandara lamasi. Beratap karabara pataku ramasandara lamasi. Inarama pataku ramasandara lamasi. Baira kudus karabara pataka yana kuritiki. Inaka yana karabara pataka lamasi. Beratap karalamasi. Semua beban berat roh, beban berat ini patah
yang luar biasa. Sekarang Bapak Ibu nyanyikan sujud di altarnya. Kami mengambilnya dan kami meletakkannya di tangan Bapa, dan biarkan hari ini setiap doa yang dinaikkan akan menurunkan malaikat Tuhan berkarya di tengah-tengah kami. Roh hikmat pengertian nasihat memberkati kami semua, dan kami berikan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Taruh perkataan-Mu dalam mulut kami Tuhan, biarkan Roh-Mu sendiri yang mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mungkin kalau duduknya pelan-pelan ngomong, Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Tuhan Yesus baik. Hari ini kita akan bahas dalam minggu yang terakhir tentang bangkit dan menjadi teranglah. Saya beri tema hari ini tentang berkat di tanah kering. Kita akan lihat dalam Yesaya 58 ayat yang ke-11. Yesaya 58 ayat yang ke-11. Kata-kata ini sangat menarik bagi saya. Siapa yang hari-hari ini mengalami kekeringan? Udah ada, semua diberkati Tuhan. Luar biasa. Dari tanggal 15, semua dana yang dibutuhkan untuk ke penjara tutup berarti nanti ini. Amin. Pak Henry yang amin banter. Amin. Kita akan baca Yesaya 58 ayat yang ke-11. Bapak Ibu baca di layar ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata engkau diganti nama Bapak Ibu. Amin. Kalau nama saya jangan yang depannya, karena angel Nehemia kan kedewon. Bahkan kadang-kadang ada orang nyebut Pak Neh kayak orang India gitu, goyang-goyang kepala gitu. Penghinaan itu, pelecehan. Ini nama yang diberikan oleh Ibu Rohani kok dilecehkan begitu. Saya sebut nama saya sendiri yang belakangnya Agus, gampang karena nama itu terkenal, nama pasaran. Agus gitu kan ya. Kita akan lihat, tapi jangan Bapak Ibu baca diganti atau engkaunya diganti nama Agus, jangan ya Bapak Ibu ya. Ganti nama Bapak Ibu sendiri ya. Oke, 1, 2, 3. Tuhan akan menuntun Agus senantiasa dan akan memuaskan hati Agus di tanah yang kering, dan akan memperbaharui kekuatan Agus. Agus akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Garis bawahi kalau Bapak Ibu baca Alkitab, memuaskan hatimu di tanah yang kering. Memuaskan hati saya di tanah yang kering. Amin. Kita akan lihat ayat 12, kita baca lagi 1, 2, 3. Agus akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Agus akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus,
yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Saya membaca ayat yang ke-11 ini dalam satu terjemahan Bapak Ibu. Itu ada kata-kata seperti ini: Tuhan akan terus membimbing Anda dan memuaskan jiwa Anda di tempat yang hangus dan kering. Kalau di dalam Indonesia cuma di tanah yang kering, ini ada tempat yang hangus dan kering, dan memberikan kepadamu kekuatan pada tulangmu, dan Anda akan menjadi seperti taman yang diairi dan seperti mata air yang airnya tidak habis-habisnya. Saya berdoa ini terjadi, air yang tidak habis-habisnya, air kasih, air kuasa Tuhan, berkat Tuhan di dalam bukan hanya jasmani, tapi hal-hal yang rohani menguatkan Bapak Ibu. Setuju, katakan amin. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai manusia normal, biasanya kalau kita kecenderungan milih, mau milihnya itu tanah yang subur atau tanah yang kering? Yang milih tanah yang subur angkat tangan. Berarti normal. Tidak mau milih tanah yang kering. Tapi hati-hati, kalau Bapak Ibu memilih dalam masa-masa seperti ini, Bapak Ibu kecenderungan kita langsung beranjak dari tempat yang kering nyari jalan untuk ke tanah yang subur. Seperti Abraham waktu menghadapi kelaparan, dia langsung ke Mesir tanpa meminta pertimbangan Tuhan. Ishak keturunannya juga mengalami yang sama. Kalau Bapak Ibu suka membaca Alkitab, waktu itu terjadi masa kering dan kecenderungan manusia segera mencari jalan. Dia lihat Mesir itu luar biasa. Lalu setelah mau ke Mesir, dia ternyata berdoa kepada Tuhan, mungkin karena tidak ditulis kata-kata doanya. Tiba-tiba Tuhan ngomong, jangan ke Mesir, tetaplah di sini, aku akan memberkati engkau. Berarti dengan kata lain, Bapak Ibu, hari ini yang pertama kali dikatakan, kalau ingin memuaskan hatimu di tanah yang kering, tanah yang kering ini harus karena Tuhan yang izinkan Bapak Ibu alami. Yang kedua, kalau dunia semua mengalami masa kering, resesi atau apapun, itulah kesempatan Tuhan bisa memuaskan hatimu. Yang setuju katakan amin. Saya akan menunjukkan kisah Lot. Lot ini memilih taman tanah seperti taman Tuhan. Kejadian 13 ayat 10 sampai 11. Kita lihat ayat yang di layar, saya baca. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Bapak Ibu senang ya Bapak Ibu? Kalau seorang mama pasti akan mencarikan mantu untuk anaknya. Cari, kalau cewek dicarikan yang cowok itu dilihat. Kalau misalnya yang naksir itu ada banyak gitu. Kalau anaknya tingginya segini, dia gak mungkin mamanya kalau ada jodoh yang naksir lebih pendek, mamanya akan pilihkan yang lebih tinggi supaya katanya memperbaiki keturunan. Lalu yang kedua akan dilihatkan macam-macam, bahkan dipilihkan sionya apa, jong apa enggak, kan begitu Bapak Ibu. Terus dipilihkan macam-macam. Itu kan pandangan manusia. Lot sama, Lot dikatakan melayangkan pandangannya, matanya, dan ini normal. Dia dikatakan melihat lembah Yordan seperti taman Tuhan. Ayat yang 11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu dia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Saya pernah punya kisah. Saya mendapat kisah ini dari seorang hamba Tuhan. Dia sudah meninggal sih. Sering ke Surabaya dulu, hamba Tuhan Singapura. Kalau Bapak Ibu saya sebut namanya mungkin ada beberapa yang tahu. Anaknya baru meninggal tahun 2022 setelah pulang pelayanan dari Surabaya. Lalu kemudian suatu saat ada papanya ini seorang yang belajar taat dengan Tuhan terus karena dipakai dalam profetik sama Tuhan. Lalu kemudian suatu saat anaknya protes, "Bapak, kenapa mobil Papa cuma punya satu? Kok Papa suruh kasihkan ke hamba Tuhan itu? Papa tahu hamba Tuhan itu hamba Tuhan yang mata duitan." Seperti itu dalam tanda kutip.
Dia tidak jujur, hidupnya tidak lurus dari cerita dan kehidupannya seperti itu. Lalu kemudian papanya jawab begini, "Nah, kalau kamu mau menjadi berkat untuk banyak orang, kamu harus lihat, yang kamu lihat bukan orangnya, yang kamu lihat komandannya. Komandan papa ini adalah Tuhan. Jadi saya hari ini disuruh Tuhan untuk membagi mobil yang saya punya kepada dia." Terus anaknya mulai dapat pemahaman seperti itu. Seringkali kita ini kalau mau jadi berkat, itu biasanya milih-milih. Ada satu cerita lagi gini. Suatu saat ada orang yang kita tahu itu seringkali minta, entah ke hambanya Bu Susi atau apa, minta bantuan dan seterusnya. Dan seringkali kadang-kadang Bu Susi beri juga. Tapi ada juga tiba-tiba ada yang melarang gini, "Loh, orangnya loh ini ndak males, ndak mau kerja, kok tetap dikasih?" Terus kemudian saya berarti ya mungkin gini, kita ndak boleh memandang dari sisi yang salah. Tempatkan paradigmamu seperti Bu Susi melihatnya. Lalu kemudian kita memberitahu beliau bahwa untuk unsur kasihan itu harus ada di dalam hidup kita, melampaui apa yang kita lihat. Dan hari itu beliau digerakkan oleh Tuhan dan seterusnya. Kadang-kadang juga orang ini juga minta kami, "Pak Gus, ada jaketku sudah bolong." Saya bingung juga, jaket yang mana Tuhan? Kan beberapa jemaat di Proskunio itu baik Bapak Ibu, sehingga saya punya beberapa jaket. Saya ketularan resepnya Bu Susi, ratuku. Baju daleman ini juga ratuku Bapak Ibu, lengan panjang. Saya enggak punya lengan panjang, karena dulu pernah beli lengan panjang, disingit sama istri saya Bapak Ibu. Terus kemudian sampai pindah-pindah rumah ke Singsal Bapak Ibu. Kenapa? Istri saya enggak suka saya pakai, waktu itu enggak cocok warnanya mungkin Bapak Ibu. Tadi ini saya tanya, "Ini cocok enggak?" "Lumayan," katanya begitu Bapak Ibu. Lalu kemudian saya mikir yang mana ini. Terus kemudian ada jaket yang diberikan oleh jemaat, dan itu baru kami pakai sekali, saya berikan ke dia. Itu menjadi berkat. Jangan kita lihat orangnya kadang-kadang, tapi pandang Tuhan, orang ini begini, bagaimana Tuhan? Setuju Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu memandang dengan cara pandang seperti itu, Bapak Ibu akan terhindar dari seperti Lot yang memandang Yordan banyak airnya, ternyata akan dibinasakan. Jangan pakai perasaan suka atau tidak suka. Orang kalau sudah suka baik gitu, tapi setelah tidak suka jadi musuhan, jadi penggosip. Suatu saat ada hal yang saya dengar masuk ke telinga saya waktu sama masih persekutuan yang ada. Ya, ada orang statementnya begini Bapak Ibu. Lalu kemudian saya nangis, "Tuhan, kenapa ada pemikiran seperti itu ya? Kenapa kok tidak ada pemikiran begini? Bagian kami apa yang kami bisa kerjakan?" Makanya kata-kata yang kemarin itu saya dengungkan ulang supaya menjadi berkat pada Bapak Ibu, yaitu korbannya hambanya Bu Susi. Apakah kita ini mau jadi kontributor atau kolektor? Orang kolektor adalah orang yang mengambil, tapi seorang kontributor adalah seorang pemberi. Setuju Bapak Ibu? Amin. Dan orang yang mau mengalami berkat Tuhan itu harus belajar menjadi pemberi. Kalau Bapak Ibu tidak belajar menjadi pemberi, tidak bisa Bapak Ibu. Saya selama kalau kita ambil boleh contoh untuk kemuliaan nama Tuhan, sejak kami memutuskan untuk melayani Tuhan, itu kami tidak boleh ngomong bahwa kami ini hamba Tuhan Bapak Ibu. Maksudnya full melayani atau apapun. Karena apa? Karena berkat yang daripada Tuhan kalau kita tidak mau berdasarkan belas kasihan orang. Setuju Bapak Ibu? Hidup kita ini adalah hidup yang dipelihara oleh Tuhan. Jalan. Tidak apa-apa, anak kecil biasa Bapak Ibu. Terus kalau dalam rumah tangga,
Kalau Bapak Ibu rumah tangga ini nggak bisa lepas, dan kalau bicara soal berkat itu banyakan kan konotasinya hubungannya dengan apa? Uang kan? Makanya Tuhan berkata, kalau uang ini tidak bisa kita lepas dari jerat ini, kita tidak bisa menjadi pemberi yang terbaik. Ada orang yang mendapatkan uang itu susah, sehingga kalau ia mau keluarkan itu sulit, itu berbahaya. Tapi kalau ia mau diperbarui oleh Tuhan dan berpikir, ini semua adalah anugerah Tuhan, ini semua adalah kasih karunia Tuhan, dia akan menghadap Tuhan sebagai bendahara yang dipercaya titipan ini. Bosku maunya apa? Setuju Bapak Ibu? Amin. Seberapa yang Bapak Ibu bisa salurkan, itu akan terjadi dengan baik. Amin. Dan kemarin itu Bapak Ibu puji Tuhan, hari ini kita tidak akan ada lagi doa persembahan 2 kali. Jangan khawatir Bapak Ibu. Kemarin persembahan yang ada itu untuk pertama untuk lumayan lebih banyak daripada persembahan yang awal masuk dari persembahan tantangan itu, dan ada tambahan lagi beberapa sehingga tercukupi untuk konsumsi napi yang ada 500 orang yang ada di sana, dan sudah dipesankan sama Bu Susi untuk ada di sana. Itu 500 konsumsi. Coba bayangkan kalau 20 ribuan sudah kali 500 itu sudah 10-an Bapak Ibu, 10 juta ya, 10 juta, dan itu sudah terpenuhi. Saya mau report lagi juga untuk sikat gigi, sikat gigi bukan pasta gigi, itu sudah terpenuhi. Odol sudah, wow ini cepat Bapak Ibu, odol sudah. Pampers, pembalut, salah, pembalut untuk wanita itu belum ya Bu Susi ya, belum. Tapi kita percaya karena ada berkat Tuhan di tanah yang kering, Bapak Ibu kita percaya Tuhan akan kirimkan hal yang terbaik untuk Praskunia. Dulu 450 orang tanpa kita umumkan juga bisa kasih makan yang di gereja yang sekarang sudah dibongkar di bawah jembatan tol ya, Pak Henry ikut, itu banyak Pak Henry ikut bagi waktu itu, beberapa teman ikut bagi, itu banyak Bapak Ibu, dan kita bisa jadi berkat untuk mereka. Jadi doakan tanggal 15, tapi maaf tidak bisa ikut banyak karena dari sana saya waktu ikut kunjungan survei itu kepala penjaranya sudah memastikan jumlahnya sekian, tidak boleh nambah, jangan berlebih, karena waktu itu kan kita sempat nawar kalau lebih segini jangan deh, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sangat ketat di sana penjaranya, bahkan untuk uang cash itu peredarannya tidak ada Bapak Ibu, semua pakai ditransfer. Saya bayangkan kalau orang ini keluarganya tidak punya, tidak ada yang transferi. Saya sempat tanya, loh Mbak, kalau misalnya nggak ada yang transferi bagaimana? Ya ngaplo Pak, nggak bisa apa-apa. Tapi nanti tanggal 15 mereka akan bisa untuk beberapa hari. Yang penting sikatan gigi Ibu sama kebersihan diri, ada sabun juga mungkin. Nah itu akan kita kerjain berdasarkan message yang Tuhan berikan kepada hambanya untuk kita ini menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Dan saya berdoa Bapak Ibu semua akan dipakai Tuhan dalam kondisi apapun, bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Lalu kemudian Bapak Ibu, kalau biasanya di dalam masa kering, apa yang Bapak Ibu kerjakan? Keuangan sudah turun, dan semuanya kita akan buat penyesuaian, mulai ngitung mana yang keluarnya banyak, mana yang bisa dihemat. Betul apa enggak? Berhitung seperti itu boleh untuk efisiensi, itu normal. Tapi jangan sampai Bapak Ibu melupakan Tuhan sebagai sumber kehidupanmu. Amin. Katakan Tuhan sumber kehidupanmu. Jadi kalau dengan kata lain Bapak Ibu menyadari bahwa Tuhan itu sumber kehidupanmu, Bapak Ibu melihat satu persoalan, pekerjaanmu itu sumber apa enggak? Siapa yang ngomong pekerjaan sumber? Angkat tangan. Salah. Pekerjaan bukan sumber, pekerjaan itu saluran. Sumbernya cuma satu, Tuhan. Salurannya bisa banyak.
Kalau Bapak Ibu menganggap pekerjaan Bapak Ibu sumber, begitu pekerjaan itu mengalami kekeringan, Bapak Ibu tidak akan bisa mengalir lagi berkat, karena Bapak Ibu sumbernya cuma itu. Tapi kalau Bapak Ibu menganggap bahwa pekerjaan Bapak Ibu dan semua yang Bapak Ibu kerjakan itu adalah saluran yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu, kalau salurannya kering, Tuhan bisa isi lagi enggak? Bisa, karena sumbernya tidak pernah habis, ada dari surga. Saya waktu itu lihat istri saya dulu, Bapak Ibu sempat karena ada jerawat, terus kemudian ada dokter, antrinya untuk dokter muka di daerah Raya Gubeng, itu antrinya itu lama, saya nunggu juga kadang-kadang Bapak Ibu, disetrumi gitu. Terus habis itu setelah itu mesti beli di apotek di Jalan Tidar atau di Jalan Raya yang ada di Biliton seperti itu. Nah, setelah orang tuanya ini meninggal, dokternya, saya lihat pelangnya tidak ada Bapak Ibu lagi. Dokter ini itu tidak ada. Berarti dengan kata lain, pekerjaan itu bisa berhenti tidak? Bisa. Tapi selama Bapak Ibu memiliki Tuhan Sang Sumber, tetap akan ada sumber yang mengalir di dalam kehidupan Bapak Ibu. Ada orang gini, saya waktu konseling tahun berapa itu, saya lihat masih hidup loh orangnya sampai sekarang. Padahal waktu konseling itu dia ngomong susah, berat Pak, jalan buntu dan seterusnya. Tapi sampai sekarang tak lihat loh, kok bisa masih hidup ya. Tak pikir waktu dulu nangis-nangis, nggak ada jalan keluar, rasa hopeless, tapi tetap ada jalan di Bapak Ibu. Masih bisa hidup sampai sekarang. Siapa yang pernah mengalami persoalan yang berat, tapi ternyata persoalan itu bisa dilewati? Pernah? Waktu persoalan berat ngomongnya gini, aduh Tuhan bagaimana caranya? Tadi yang angkat tangan, betul ya Bu ya? Sepertinya jalan itu buntu, bayarnya bagaimana ini? Di Sipoa dihitung penghasilan yang masuk dengan toko yang sepi, nggak bisa. Dan bisa diusir, tokonya bisa tutup. Tapi hari ini tokomu tutup? Enggak. Pada hari hanya karena sumbernya tidak pernah berhenti, tetap bisa eksis. Katakan sebelahmu, engkau tetap bisa eksis selama Tuhan masih ada. Setuju Bapak Ibu? Kalau tidak ada Tuhan, tidak bisa eksis. Terus ada yang ngomong begini, ini cara pandang. Saya ingat waktu itu tiba-tiba ada pandangan hikmat begini. Tuhan, untuk yang doa soal jodoh kok tidak dapat Tuhan, saya gumuli Bapak Ibu. Lalu kemudian dalam pengertian waktu doakan gini, yang terbaik, anggur yang terbaik lagi disimpan sama Tuhan, sehingga akan ketemu dengan juga yang terbaik. Makanya jangan turunkan kualitasmu, setuju? Tapi terus nempel kepada Sang Sumber, supaya anggur yang terbaik ini berjumpa dengan anggur yang terbaik. Kalau anggur yang terbaik ketemu dengan ketemu yang tidak baik, nyampur, pecah Bapak Ibu kantong rumah tanggamu. Setuju? Ini Bapak Ibu, minta kepada Tuhan, katakan Tuhan, Engkau sumberku. Ngomong sama Tuhan, ngomong, perjamkan mata sejenak, taruh tangan di dada, katakan Tuhan Yesus, Engkau sumberku. Tidak apa-apa pikiran masih bingung jalan keluarnya bagaimana permasalahan, minta doa aja sama Bu Susi nanti Bapak Ibu. Seperti itu, gampang itu. Tapi yang penting adalah Bapak Ibu harus connect lagi, ada sumber. Bapak Ibu mau memantulkan sinar terang Tuhan, ya Bapak Ibu harus menghadap Tuhan toh. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau tidak menghadap Tuhan tidak bisa Bapak Ibu. Saya akan kasih contoh ini. Dalam tahun yang kering pun, Tuhan itu kadang-kadang mengingatkan kita bahwa Dialah sumbernya. Dan kita harusnya mulai tanya kepada Tuhan. Tadi tanya Yesus apa yang harus, jangan lupakan Tuhan Bapak Ibu. Saya akan kasih 3 kesaksian. Yang pertama, kesaksian seorang hamba Tuhan yang lagi membangun gereja. Dan tiba-tiba ada kesulitan keuangan karena tidak ada persembahan dari donatur lagi itu masuk, yang membantu tiba-tiba diizinkan donatur-donatur yang ada itu mengalami proses keuangan. Singkat ceritanya hamba Tuhan ini mulai bertanya, Tuhan ini gereja berhenti mandek, jeger, bahasa Jawanya itu.
Ini sampai kapan Tuhan? Dia berdoa nyari Tuhan, dia berdoa nyari Tuhan. Tiba-tiba ada pengertian yang ada. Pertanyaan begini, siapa yang nyuruh engkau bangun gereja ini? Dia jawab, engkau Tuhan. Kalau gereja nanti terbangun, siapa yang memiliki gereja ini? Engkau Tuhan, bukan aku. Kalau memang semuanya ini aku yang memiliki, kenapa kamu khawatir? Nah, perkataan itu tiba-tiba menempelak dia. Kalau membangun satu fondasi, dasar kekuatan. Kalau ini Tuhan, akhirnya dia berusaha tidur, Bapak Ibu. Dan siapa yang bisa tidur setiap malam angkat tangan kanan? Itu anugerah, Bapak Ibu. Tidurnya nyenyak loh, Bapak Ibu ya. Kapan hari Bu Susi sempat tidur nyenyak? Di WA dia di salon, Bapak Ibu. Itu anugerah. Amin. Hamba Tuhan itu begitu. Dalam masa kesulitan, Tuhan ingatkan siapa yang memiliki ini, siapa yang nyuruh bangun? Engkau Tuhan. Kalau pengertian muncul, kalau aku kenapa kamu kok khawatir? Iya Tuhan, ini nilainya M, bukan jutaan, ini M Tuhan. Kalau tidak dibayar yang pancang gede-gede itu mahal Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan? Tuhan ingatkan seperti itu. Contoh yang kedua, untuk Bapak Ibu tidak lupa Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan dapat tanah. Dia kelilingi tanah itu dan seterusnya sampai akhirnya gak dilepas sama orang ini. Orang yang punya ini adalah orang yang kaya dan orang seberang. Tidak dilepas. Harganya pun dinaikkan. Dia mau beli tapi tidak boleh, tidak dilepas. Suatu saat tiba-tiba dia sakit. Tiba-tiba dia dapat mimpi. Mimpi dikatakan tiba-tiba diajak orang, terus dimasukkan ke tanah yang sudah digali, dicemplungkan sana. Ini tempatmu di sini. Terus kemudian dia setengah itu terus setengah kayak orang girap-girap gitu Bapak Ibu. Kebetulan hamba Tuhan ini lagi berkunjung. Terus dipanggil, didoakan, disebut namanya Pak. Terus didoakan dalam nama Tuhan Yesus meskipun dia orang seberang, bisa sadar kembali. Lalu dia cerita, kenapa Pak kalau gitu? Ya wis ini cepat besok atau apa saya akan lupa ambil waktunya. Tapi tiba-tiba dikatakan tanah itu wis ambilan aja. Tanah itu ambilan aja. Duh, saya bayar berapa Pak? Enggak, tanah itu ambilan aja. Daripada karena mati pun enggak bawa gitu. Terus kemudian proses pembangunan. Dalam proses pembangunan, singkat cerita ada kesulitan membangunnya karena dia mau ada bisa nampung 3.000 orang. Banyak panitia akhirnya menganggap dia gila karena belum selesai pembangunan itu Bapak Ibu. Dia beli tanah lagi yang masih rawa, belum terbentuk apa-apa. Dia cerita hanya pada anak rohaninya, nanti ini akan ada jembatan, akan ada begini dan begitu. Dia beli itu dan dianggap itu gila karena dalam posisi keuangan yang tidak untuk membangun yang ada. Dan waktu kesulitan ada itu dia berdoa, Tuhan ini bagaimana cara penyelesaiannya? Terus tiba-tiba Tuhan memberikan petunjuk. Where is my address? Di mana alamatku? Siapa yang hari ini ada kesulitan? Hamba Tuhan ini ditanya, di mana alamatku? Dia mikir, alamat Tuhan di mana ya? Ya di sini toh. Oh di surga. Bingung dia berdoa. Tiba-tiba Roh Kudus, di mana ya Roh Kudus? Tuhan itu ada di dalam kita. Dikatakan Roh Kudus menyertai kita dan tidak meninggalkan kita. Lalu pengertian ini meluap di dalam hatinya. Dengan pengertian itu dia berkata, karena ada Tuhan dalam hatiku, maka aku akan bisa menyelesaikan. Dan hari itu gereja itu merupakan gereja di Surabaya nomor 2, lumayan besar setelah PPBS.
Karena kata-kata Tuhan berkata, di mana alamatku? Hari ini untuk yang punya kesulitan, kalau Tuhan tanya di mana alamatku, Bapak Ibu jawab apa? Jawab apa Bapak Ibu? Itu penting. Yang ketiga Bapak Ibu, ini kesaksian Ibu Gembala kita waktu membangun Simokerto 2 nomor 22. Modalnya berapa Bu Susi? 200 juta ya. Dia datang ke rumah itu, dijual harganya 400. Dia tawar, dia ngomong begini, supaya Bapak Ibu tahu langkah-langkah iman. Terus kemudian ditawar 200, katanya, "Duh Bu, cek nemen nih nawar. Ini kayak AI di Pasar Atom mungkin Bapak Ibu ya. AI Pasar Atom nawarkan sampai gitu Bapak Ibu. Harga 100.000 ditawar berapa? 50 sih lumayan Pak. 25 gitu loh. 30.000 itu AI Pasar Atom. Siapa yang suka nawar seperti itu? Pura-pura ngalih. Bisa tambah ini ya, anu ya. Gitu seperti itu. Guyu, berarti suka nawar. Suka nawar. Haleluya. Tidak apa-apa. Tapi nawar yang rasional ya Bapak Ibu ya. Makanya sekarang ada kadang-kadang ada harga pas segini, harga pas segini supaya tidak ditawar. Tapi tetap ada yang nawar enggak? Tetap ada. Lalu kemudian beliau akhirnya dapat rumah itu, mau bangun. Dia berdoa kepada Tuhan. Ini saya cerita singkat-singkat Bapak Ibu ya. 1 Tawarik 28 ayat 10 tidak ada di slide. Saya akan bacakan pada Bapak Ibu. Beliau mendapat dorongan ini. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Berarti Tuhan telah memilih hambanya Ibu Pendeta Susiarawati untuk mendirikan sebuah rumah menjadi rumah doa. Dan Simokerto 2 nomor 22 menjadi rumah kenangan Bapak Ibu. Kurang lebih hampir 10 tahun saya ada di sana bersama-sama nyembah doa pagi. Seperti itu. Pak Henry pun jauh-jauh datang. Itu kenangan yang indah. Kenapa? Jemaat dari daerah Wiyung hadir, Geraha hadir, Citraland hadir, belani doa pagi. Tapi yang aneh, waktu pandemi, setelah pandemi ini Bapak Ibu, doa paginya merotol Bapak Ibu. Kena pandemi Bapak Ibu. Yang hadir yang kemarin terakhir 15-an atau berapa itu? Enggak banyak, biasanya 50, 60. Yang banyak Zoom-nya Bapak Ibu. Besok ada doa pagi, jadi Bapak Ibu ikut Zoom ya. Bangun pagi cari Tuhan. Itu tanda Bapak Ibu mau ngandalin Tuhan. Lalu kemudian apakah tidak ada kesulitan Bapak Ibu? Ada. Dalam mau penyelesaian dan seterusnya, dananya macet ya Bu Susi ya. Dananya macet. Habis dananya macet, ada ayat dia mencari Tuhan, menghadap Tuhan, muncul ayat 1 Tawarik 22 ayat 11. Maka sekarang hai anakku, tadi dikatakan camkanlah ini, nggak disebut apa-apa, sebab engkau dipilih Tuhan untuk mendirikan rumah menjadi tempat kudus, tempat rumah doa. Lalu kemudian ada kesulitan, dia hadap Tuhan, dapat ayat. Bapak Ibu jangan pikir kalau didapat ayat itu kalau rema itu menjadi jaminan Bapak Ibu bahwa itu menjadi perjanjian Tuhan dalam hidupmu. Setuju? Yang menahan hidup saya hidup sampai sekarang karena ada rema. Engkau tidak akan mati karena COVID. Waktu itu saya masuk rumah sakit Bapak Ibu di Mitra. Seumur-umur masih punya asuransi. Jangan mau masuk deh. Punya kayak cadangan doa gitu. Tapi jangan mau masuk. Siapa yang mau masuk rumah sakit? Gak enak Bapak Ibu. Masih makanannya terjamin ya Bapak Ibu ya, bersih dan seterusnya. Ruangannya indah, seindah-indahnya. Tidak mungkin deh mau kemarin waktu di penjara juga gitu. Makanannya enak ya, masakan buka lapas. Tapi ya saya ngomong gini, tapi tetap enak makanan di luar Bu, masih disuruh masuk penjara, ada ranjangnya enak, tetap enak di luar, tetap ada harga kebebasan. Nah, aku dapat ayat ini itu menguatkan. Tuhan kiranya menyertai engkau sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Amin. Kalau Bapak Ibu mulai menyadari, mulai mengoneksikan diri kembali kepada Tuhan, maka kita ini akan menjadi orang yang tidak mudah stres, depresi. Siapa yang hari ini masih kepikiran soal pekerjaan? Bu Bila masih kepikiran pekerjaan? Anak-anak belajar menyerahkan kepada Tuhan.
belajar menghadap Tuhan sebagai sumbernya, belajar menghadap Tuhan bahwa Tuhan itu sumber. Katakan lagi, ngomong sama Tuhan, pejamkan mata, ngomong sama Roh Kudus di dalam hatimu, katakan, Tuhan, Engkau sumberku dan tidak akan berhenti mengalir dalam hidupku. Suara ini kok hilang Bapak Ibu? Doa Bapak Ibu, suara ngomong, hidup dan mati dikuasai lidah. Kalau kebersamaan ya ngomong. Sekali lagi saya himbau sama-sama, ayo, Tuhan, Engkau sumberku yang tidak akan pernah habis, terus mengalir, tidak bisa dihambat oleh masalah, tidak bisa dihalangi. Apa yang menjadi bagianku tidak akan pernah salah alamat untuk aku menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, hidupku berbuah bagi kemuliaannya. Katakan amin. Tahun ini adalah tahun pengurapan Bapak Ibu. Tahun yang kering ini akan menjadi luar biasa. Yang percaya, yang setuju dengan omongan saya ini, katakan amin. Dan bagi saya dan Bapak Ibu yang tetap diurapinya, karena tahun ini adalah tahun pengurapan. Jadi Bapak Ibu, dengan kata lain, di dalam tahun pengurapan ini, momen-momen yang ada Bapak Ibu harus ambil. Setiap minggu pertama, jadi minggu depan itu akan ada pengurapan ya Bu Susi ya, dengan tema double. Meskipun pembicara luar yang isi, tapi Bapak Ibu akan penutupnya. Kalau Bapak Ibu sabar, Bapak Ibu akan terima pengurapan. Dan waktu kami mendampingi Bu Susi milih untuk yang anak-anak, Bu Susi yang dewasa, itu ada beberapa orang dewasa yang minta, dalam ketidaksiapan saya pun ternyata karena hadirat Tuhan itu ada, beberapa orang itu yang mengalami sakit sembuh Bapak Ibu. Sakit kepala sembuh. Ibu Sucen ya, sembuh ya Ayah, sembuh. Sampai sekarang masih sembuh dah? Masih Bapak Ibu. Berarti masih bertahan sejak minggu keberapa itu, urapan Tuhan itu menyembuhkan dia. Amin. Tangkap itu Bapak Ibu, jangan biarkan itu bocor. Dan setiap tanggal 1 nanti 1, kecuali yang hari Minggu, jadi kalau tanggal 1-nya tidak tepat tanggal 1, akan ada ibadah khusus pengurapan di Simokerto Gang 2 nomor 9. Ini ada ibu kita yang cantik Bapak Ibu. Terus kemudian sejak kenal Bu Susi saya juga sekarang sering agak foto sedikit Bapak Ibu. Padahal jarang foto saya Bapak Ibu. Pak Hendri juga lumayan banyak fotonya. Lumayan. Ini ibadah pengurapan jam 10 pagi di Rumah Doa JKI Proskunio Simokerto 2 nomor 9 akan dilakukan oleh hambanya. Nah, kita akan lakukan pertama, kenapa tanggal 1? Karena kita ngomong tanggal 1 adalah kita mau mulai dengan Tuhan. Yang kedua, jadi first day kita mau mulai dengan Tuhan. Terus kedua, kita mau menyampaikan iman kita, first declaration of faith kepada Tuhan. Kita juga mau membawa, kalau ada sedikit berkat untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di Baksos, kita akan lakukan itu Bapak Ibu. Lalu kemudian yang terakhir, Bapak Ibu dapatkan pesan message juga dan diurapi satu persatu. Dan itu bukan seperti hanya tahun ini Bapak Ibu. Tahun depan kalau temanya berbeda juga tidak akan ada kegiatan ini. Jadi setiap tanggal 1 jam 10 pagi. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berkenan hadir, yang punya mobil karena kondisi parkir yang terbatas, taruhlah di Atom atau di mana, kemudian naiklah kendaraan online untuk mengamankan supaya ngatur parkirnya tidak kesulitan kami. Tapi doakan Bapak Ibu suatu saat Proskunio punya gedung sendiri. Setuju? Yang mau katakan amin. Kalau Bapak Ibu tidak diurapi, karena pengurapan itu penting. Tahun yang kering ini akan menjadi tahun yang luar biasa kalau Bapak Ibu hidup di dalam pengurapannya. Kita baca Mazmur 20 ayat yang ke-7 dulu. Lalu kemudian kita lihat 2 Samuel 1 ayat 21. Saya akan percepat sedikit, ada 3 berkat yang nanti akan kita bagikan di sini dari ayat ini. Dikatakan apa? Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Ya kan? Terus dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang-gemilang. Terus 2 Samuel 1 ayat 21. Jangan lihat di layar, saya baca ada. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa
kematian. Sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Perisai Saul tidak diurapi dengan minyak, tapi ada perisai kalau orang itu diurapi Tuhan dan perisainya tetap ada pengurapan Tuhan, maka kemenangan akan menjadi jaminan Bapak Ibu. Setuju katakan amin? Tapi yang pertanyaannya, kok bisa ya Tuhan itu tetap bisa memuaskan? Alasannya apa ya? Apa yang bisa membuat kita puas, hati kita puas di tanah yang kering? Kita lihat Yesaya 30 ayat 18 sampai 21. Agak banyak memang Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu baca. Ayat ini memberkati saya juga. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya. Berarti Tuhan sudah menunggu enggak? Tuhan menunggu Bapak Ibu. Hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Siapa yang masih menangis? Hari ini perkabunganmu akan menjadi sukacita, karena Tuhanlah yang akan menjadi sukacita Bapak Ibu. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu. Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air seberas sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Pernah suatu saat Bapak Ibu saya bertanya, Tuhan, kadang-kadang pengen dong untuk mengalami satu momen-momen terobosan. Tapi terus kadang-kadang kita lihat, karena kenapa? Lihat membandingkan dengan hamba Tuhan yang lain. Lalu kemudian ada penghiburan. Meskipun aku memberi kamu roti serba sedikit dan air serba sedikit, namun aku tidak pernah menyembunyikan diri terhadap engkau. Matamu akan terus melihat Dia dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Pernah ada satu saat Bapak Ibu saya dengar kesaksian. Dia berkata, Bu Susi yang saksi Bapak Ibu, lalu kemudian dia cerita, mamanya ditinggal suami umur 37, dan orang tuanya menghendaki dia menikah, kamu masih laku, bisa. Tapi dia hadapkan ini kepada Tuhan. Ingat tadi, Tuhan sumbernya. Di tanah yang kering Tuhan harus jadi sumber Bapak Ibu. Dia tanya kepada Tuhan. Terus Tuhan berkata begini, kamu mau jalan di padang gurun ya, gitu ya? Mau jalan padang gurun tapi dengan aku, atau kamu mau milih jalan yang mudah tadi, menikah, cari yang mungkin kaya gitu, seperti itu, yang bisa untuk kehidupan? Khususnya milih, ya milih meskipun tempat yang kering, asal ada siapa? Tuhan. Itu penting. Setuju Bapak Ibu? Asal ada Tuhan di tempat kering, itu luar biasa. Hatimu akan puas. Kita akan lihat lagi. Sekarang masa kering itu untuk apa sih fungsinya? Next slide-nya coba dilihat. Nah, masa kering. Masa kering ini adalah sama seperti terang yang akan bersinar dan kelihatan fungsinya saat gelap. Masa kering akan menjadi masa yang membuktikan apakah kita ini seorang yang memberi kontributor atau provokator. Kita tambahin provokator ini Bapak Ibu, atau cuma sekedar kolektor. Pencitraan dan identitas diri kita itu semestinya garam dan terang, tapi bisa saja ini pencitraan. Kita kalau seperti orang kalau mau pilkada, lomba-lomba turun ke desa, turun ke pasar, tapi hari-harinya tidak pernah turun seperti itu. Kalau cuma provokator, maka begitu ada kesempatan untuk menjatuhkan atau memecah, maka masa kering itu menunjukkan karakter orang itu yang tersembunyi. Kalau cuma kolektor datang ke gereja hanya untuk menerima dan apa yang gereja bisa beri, maka masa kering akan membuat kelihatan motivasi Bapak Ibu. Hari ini izinkan next slide-nya coba lihat. Apa yang Yesaya nyatakan Bapak Ibu? Dikatakan, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyanyikanlah suaramu, bagikan sangkakala, beritahukanlah umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka mengenal jalanku, seperti bangsa yang melakukan benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah.
Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu suka ibadah berdasarkan apa? Kalau Bapak Ibu seorang kolektor, oh enak ini gereja, ada AC-nya, pujiannya enak, pengkhotbahnya enak, bisa lucu, pulang bisa seger, seperti itu. Tapi mulai Bapak Ibu harus berbeda, berubah. Waktu Bapak Ibu hadir di gereja, tujuan Bapak Ibu harus kembali lagi. Tuhan, gereja yang ada mungkin kering, tapi Engkau tempatkan aku di sini. Aku akan menjadi seorang yang memberikan kontributor dalam apa yang aku bisa. Setiap kali gereja ada yang Kau tempatkan aku di sana, maka setiap kali aku ada di sana yang karena Engkau suruh, maka gereja itu harus memancar mata air kembali. Gereja yang kering harus menjadi sumber yang memancarkan kebaikan Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Setiap kali Bapak Ibu ada seperti itu, Bapak Ibu berarti orang yang memberi kontribusi, kontributor. Bapak Ibu akan bertanya, apa yang bisa aku bantu Ibu Gembala untuk yang ini? Sudah yang belum apa? Dengan kemampuanku yang sedikit, apa yang bisa aku bantu? Itu Bapak Ibu berarti mencari jalannya Tuhan untuk Bapak Ibu mengalami. Sekarang kita akan langsung ke 3 berkatnya. Berkat yang pertama, karena ini berbicara, dimulai dulu ini. Apa yang harus dilakukan dulu? Bapak Ibu harus kembali kepada kemurnian. Pemain musik yang untuk keyboard bisa balik. Lakukan semua disiplin rohani dengan pengertian dan sikap hati yang benar. Saya tidak bacakan itu. Disiplin rohani itu apa? Hal memberi persembahan, hal berdoa, hal berpuasa, hal mengumpulkan harta, hal kekhawatiran. Tapi di sini dikatakan berkat di tanah kering akan terjadi kalau Bapak Ibu sudah mulai kembali ke pengertian, ke kemurnian hati. Lakukan apa ini? Di dalam ayat yang kita baca ini, Bapak Ibu diminta untuk melakukan doa puasa. Next slide-nya coba dilihat. Doa disertai puasa ditambah pemberian atau persembahan akan membuka pintu-pintu yang tertutup dan tidak terduga. Siapa yang hari-hari ini ngomong tidak bisa puasa? Angkat tangan kanan. Bisa puasa semua ya Bapak Ibu? Kagum saya Bapak Ibu. Saya mungkin salah. Semua sampai di sini yang sampai hari ini kalau disuruh puasa, angel puasa, angkat tangan. Masih sama saya. Dulu saya gitu, tapi kalau Tuhan yang suruh Bapak Ibu, ada keajaiban. Mah saya bisa ndak umat Bapak Ibu. Mahnya bisa ndak bengok-bengok. Tapi kalau mikir makanan bisa bengok-bengok Bapak Ibu. Hari ini mulai balik ke kemurnian. Mulai Bapak Ibu luangkan untuk berdoa, berpuasa, disertai pemberian. Saya ingat waktu kita mulai doa puasa. Gus kapan enak ini? Kalau menurut saya setelah Ibu lakukan baksos, itu waktu awal-awal, kemudian baru setelah baksos kita lakukan untuk doa puasa. Doa dan puasa disertai pemberian membuka pintu-pintu yang tidak terduga, tertutup bisa dibuka. Amin. Kita akan lihat berkat yang pertama. Ayo, berkat yang pertama itu selain pribadinya dikatakan belenggu kelaliman, tali-tali orang yang teraniaya dan punya kuk itu bisa dipatahkan. Siapa yang punya pergumulan yang berat? Lakukan doa puasa. Minta kepada Tuhan, Tuhan, Engkau berjanji doa puasa membuka pintu surga, melepaskan belenggu kelaliman, penindasan. Makanya beruntung kalau dalam satu rumah tangga ada satu orang yang berdoa sungguh-sungguh. Itu akan membuka berkat Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tanah yang kering akan keluar mata air. Tanah yang kering akan keluar tunas kembali. Karena Bapak Ibu sirami dalam doa dan puasa. Bukan diet, tapi doa dan puasa. Fokuskan Tuhan kau sumbernya, akan ada pertolongan. Yang kedua, berkat yang kedua, pada waktu itulah terangmu akan merekas seperti fajar, lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Terang Bapak Ibu akan berterang. Orang yang berpuasa, hari pertama saya amati, hari kedua, hari ketiga, wajahnya mulai berseri, bersinar.
Coba gak usah doa puasa, mukamu ndak akan ruwet kelihatan. Kelihatan Tuhan ada. Kelihatan pancaran kemuliaan Tuhan. Suami lihat, kamu pakai apa ya? Enggak, ada Yesus di dalam hidup Bapak Ibu yang bersinar. Yang ketiga, pada waktu itu engkau akan memanggil dan Tuhan menjawab. Engkau akan berteriak dan minta tolong, Ia akan berkata, ini aku. Dalam puasa, doa, jangan marah. Di tanah yang kering, jangan salahkan keadaan. Tetap jadi berkat, tetap belajar nabur, tetap lakukan aktivitas memberi persembahan, doa, hal memelihara harta dan seterusnya, lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu akan membuat tubuh Bapak Ibu semuanya berubah. Ayo kita tundukkan kepala, kita nyanyi satu lagu. Ini apa? Tidak, kosongan tadi. Apa ditanya? Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa jangan tinggalkan aku, Engkau asal aku hidup. Biar musik saja yang main, Bapak Ibu nyanyi. Yesus pegang erat tanganku. Katakan, Yesus pegang. Koneksikan hatimu. Saya nyanyi lagu ini Bapak Ibu, hati saya sepertinya, Tuhan, aku tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Suara Bapak Ibu lebih kuat, musiknya tetap seperti ini. Bapak Ibu nyanyi lagi, Yesus, Yesus pegang ku tak dapat hidup. Jadikan ini pengakuan dari kedalaman hatimu Bapak Ibu. Bapak, didampingi Bu Susi yang nyanyi Bapak Ibu. Suara Bapak Ibu yang keras, musik tetap pelan. Yesus, Yesus pegang. Saat saya berjalan, saya berkata, terima pada barisan yang satu, keakraban dengan Tuhan, kerinduan untuk mendekat kepada Tuhan. Baris yang kedua, ketiga, keempat, biarkan hadirat Tuhan menguasai kau. Terus sampai ke belakang Tuhan, hadirat Allah menjamah, melembutkan hati yang keras, melembutkan hati yang penuh dengan pergumulan. Kurapata sarana masih. Sekali lagi Bapak Ibu, dua kali lagi deh. Yesus pegang erat, Yesus pegang erat. Oh, hadirat Allah turun, hadirat Allah turun. Ini Bapak siapa yang tanpa saya menyentuh di atas kepala aja. Ada hadirat Allah yang turun.
tahun pengurapan ini, berapa banyak kita melangkah di dalam banyak hal yang tidak pasti, tetapi hanya Tuhan yang akan memberikan kepastian. Pengurapan itu sangat penting, karena dengan pengurapan akan diberikan kekuatan. Dan pengurapan itu untuk orang-orang yang siap dibawa Tuhan untuk terbang tinggi. Pengurapan juga untuk orang-orang yang siap melayani Tuhan. Pengurapan diberikan orang-orang yang akan berjalan di dalam kemuliaan. Saudara yang kasih Tuhan, bahwa tahun pengurapan ini sangat penting bagi kita untuk mengalami pengurapan di dalam Tuhan. Dan ketika mengalami pengurapan dari Tuhan, engkau akan mendapatkan ada satu pelipat gandaan dalam kerohanianmu. Engkau akan berjalan di dalam kemuliaan kepada kemuliaan. Dan saat ini saya rasakan urapan itu turun ke atasmu. Bahkan Tuhan menyertai engkau dan engkau dibawa Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada engkau, seberapa besar kesiapanmu, aku akan bawa engkau terbang tinggi. Dan seberapa besar kemampuanmu, aku akan membawa engkau lompat lebih lagi. Dan bahkan Tuhan bicara kepadamu, dalam setiap masalah tantangan itu akan menjadi batu pijakan engkau untuk masuk dan lebih lagi melompat ke depan. Inna makaya dalam masikina koya ramaya dalam masik. Papa takaya ramaya dalam masikina koya ramaya dalam maya dalam maya dalam maya dalam maya dalam maya. Urapanmu ya Bapa, ya namaya dalam maya dalam masikina koya ramaya dalam maya dalam maya. Kami yakin percaya umat Proskuneo akan diberikan Tuhan kemenangan. Umat Proskuneo akan dibawa Tuhan melangkah lebih lagi. Dan Engkau yang berjalan di depan kami Tuhan. Engkau yang menghancurkan setiap musuh yang menghalangi kami. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk bisa menangkap setiap perbuatan ini. Haleluya.